Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrifin dengan NIM 19 13 20 947. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan wilayah, di mana saya mengambil dari pertemuan pertama dengan judul materi definisi perencanaan wilayah. Di sini saya mengambil definisi perencanaan menurut para ahli. Di sini saya mengambil ada 3 teori para ahli yang saya ambil, di mana menurut M. Browbowski 1964, dia itu menyatakan bahwa perencanaan itu adalah suatu himpunan dari keputusan dan mencangkup beberapa periode waktu, dan tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi seluruh perekonomian di suatu negara. Di sini lagi saya mengambil menurut Waterstone yang 1965. Dia ini menyatakan bahwa perencanaan adalah usaha sadar terorganisasi dan terus menerus guna memilih alternatif yang baik dan dari sejumlah yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu. Di sini saya mengambil lagi Conyers dan Hills di 1984. Di sini dia menyatakan bahwa perencanaan adalah proses yang kontinu, terdiri dari keputusan atau pilihan dari sebagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu di masa mendatang. Itulah tadi definisi para ahli. Di sini definisi perencanaan wilayah adalah perencanaan wilayah adalah penetapan langkah-langkah yang menggunakan untuk wilayah tertentu, digunakan untuk wilayah tertentu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Langkah-langkah yang dalam perencanaan wilayah ini terbagi menjadi 4 kategori, yaitu menetapkan tujuan, memprediksi, memperkirakan berbagai masalah, dan menetapkan lokasi wilayah. Di sini saya masuk di sifat-sifat perencanaan. Di sini sifat-sifat perencanaan terbagi menjadi 6, yaitu dari segi ruang, lingkup, tujuan, dan sasarannya. Perencanaan dapat bersifat nasional, sektor, dan sosial. Dari bentuk perencanaan dapat berupa perencanaan agregatif dan komprehensif dan spesial yang dalam jangka dan hierarkinya, dan perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dari jangka waktunya itu perencanaan dapat bersifat jangka panjang, menengah, atau jangka pendek. Dilihat dari urus informasi, perencanaan dapat bersifat dari atas ke bawah, atau top down, dari bawah ke atas, atau bottom up, atau kedua-duanya. Dari segi ketetapan atau keluasan proyeksi ke depannya, perencanaan dapat diindikatif atau preskriptif berdasarkan sistem politiknya. Perencanaan ini dapat bersifat aplikatif, inovatif, dan radikal. Dalam sifat perencanaan ada 3 aspek yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas produk perencanaan, yaitu tujuan pertamanya adalah tentukan untuk semakin melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, dan adanya keterburukan dalam proses pengelolaan pembangunan. Yang kedua itu perencanaan tahunan dan perencanaan jangka menengah perlu
terintegrasi dalam perencanaan jangka panjang. Pentingnya presipkatif jangka panjang juga ditetapkan dengan perlunya menampung kecenderungan global jangka panjang dalam merencanakan jangka menengah. Pentingnya kecenderungan jangka panjang di dunia khususnya itu perkembangan ekonomi dan teknologi. Perlu dikaji implikasinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Yang ketiga itu perlunya memperhatikan kualitas data dan informasi yang akurat dan teknik sebagai basis pengambilan keputusan dari penyusunan dokumen perencanaan. Ada 3 aspek yang perlu diperhatikan untuk menjaga kualitas produk perencanaan sebagai menurut arah meminimalisir ketidakpastian atau uncertainty, meminimalisir inefisiensi sumber daya, dan penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Adapun syarat perencanaan yang harus memiliki pengetahuan dan penghitungan. Satu itu tujuan akhir yang dikehendaki, yang kedua itu sasaran ini dan prioritas untuk mewujudkan atau yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif. Yang ketiga itu jangka waktu mencapai sasaran tersebut. Yang keempat itu masalah-masalah yang dihadapi. Maksudnya di sini masalah apa yang dihadapi dalam suatu wilayah. Yang kelima itu model atau sumber daya yang akan digunakan serta pengelokasiannya. Yang keenam itu kebijakan untuk melaksanakannya. Yang ketujuh itu orang organisasi atau badan pelaksanaannya. Yang kedelapan itu mekanisme pemantauan atau evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya. Elemen perencanaan. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang. Implikasi perencanaan sangat berkaitan dengan proyeksi atau prediksi, penjadwalan kegiatan, monitoring dan evaluasi. Perencanaan berarti memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik, dan memilih cara atau kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran dan kegiatan tersebut. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas sebaik mungkin. Pengumpulan dan analisis dan informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting. Sangat penting. Di sini faktor, kita masuk lagi di faktor-faktor perencanaan wilayah. Faktor-faktor ini ada terbagi atas 3, yaitu potensi setiap wilayah yang berbeda, perkembangan teknologi, adanya kesalahan perencanaan wilayah di masa lalu, dan kebutuhan akan lahan yang semakin meningkat. 3 garis sepadan pada singkat yang bertanggung di dalam kawasan kepadan itu. Ini ya perkotaan, yaitu 3 garis sepadan ini. Misalnya jika kedalaman sungai yang tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan dalam sesungainya itu 3 meter, kedalaman sungainya itu 3 meter, maka jarak bangunan dari sungai tersebut itu yaitu 10 meter. Yang kedua itu jika kedalaman sungai 3 sampai 20 meter, maka jarak antara sungai dengan bangunan itu yaitu 15 meter. Maka jika kedalaman sungai 20 meter, maka jarak antara sungai itu dengan bangunan itu harus 30 meter. 2 garis sepadan pada sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan, yaitu garis sepadan sungai besar tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, paling sedikitnya jaraknya itu harus 100 meter. Garis yang sepadan sungai kecil tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan itu paling sedikitnya berjarak 50 meter dari sungai tersebut.
pendekatan kita masuk lagi di pendekatan dalam perencanaan wilayah. Pendekatan dalam perencanaan itu terbagi atas dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral ini adalah pendekatan yang berdasarkan sektor-sektor kegiatan yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua itu pendekatan regional. Pendekatan regional ini adalah dia itu pendekatan dengan pemanfaatan ruang serta interaksi sebagai kegiatan dalam ruang wilayah. Ragam perencanaan ini terbagi menjadi 5. Ragam perencanaan spasil. Ragam perencanaan spasil ini bertujuan tujuan perencanaan spasil ini adalah untuk mewujudkan ruang wilayah memenuhi kebutuhan bangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisiensi dalam lokasi, investasi bersinergi, dan dapat dijadikan acuan dalam program pembangunan untuk pencapaiannya kesejahteraan masyarakat. Kedua itu perencanaan pembangunan ekonomi. Yang ketiga itu perencanaan sektoral. Yang keempat itu perencanaan partisipasi. Yang kelima itu perencanaan kelembagaan. Baik, itu saja yang saya jelaskan dari materi saya yang dari perencanaan wilayah. Mohon maaf kalau ada kata salah. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.